Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan makalah tentang kerukunan antara umat beragama Islam dan Buddha. Pendahuluan A. Latar belakang. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, tentunya manusia dituntut untuk mampu berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam menjalani kehidupan sosial dalam masyarakat, seseorang individu akan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Warna dengan salah satu adalah perbedaan agama. Dalam menjalani kehidupan sosial tidak bisa dipungkiri, akan ada gesekan-gesekan yang akan dapat terjadi antar kelompok masyarakat, baik yang berkaitan dengan ras maupun agama. Dalam rangka menjaga keutuhan dan persatuan dalam masyarakat, maka diperlukan sikap saling menghormati dan saling menghargai, sehingga gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan pertikaian dapat dihindari. Masyarakat juga dituntut untuk saling menjaga hak dan kewajiban di antara mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam pembukaan UUD 1945 pasal 9 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Olehnya, itu kita sebagai warga negara sudah sepatutnya menjunjung tinggi sikap saling toleransi antar umat beragama dan saling menghormati antar hak dan kewajiban yang ada di antara kita demi keutuhan negara. Kebebasan beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya kerukunan antar umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antara umat agama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak seorang pun boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun seringkali terjadi penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan untuk dapat mempersandingkan beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan kerukunan dan toleransi antar agama? 2. Bagaimana konsep Islam mengenai kerukunan beragama? Pembahasan. Toleransi antar umat beragama. Pengertian toleransi berasal dari kata tolerer, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan orang yang lain lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Istilah toleransi juga digunakan dengan menggunakan definisi kelompok yang lebih luas, misalnya partai politik, orientasi seksual, dan lain-lain. Hingga saat ini masih banyak kontroversi dan kritik mengenai prinsip-prinsip toleransi baik dari kaum liberal maupun konservatif. Jadi, toleransi antar umat beragama berarti suatu sikap manusia sebagai umat yang beragama dan mempunyai keyakinan untuk menghormati dan menghargai manusia yang beragama lain. Dalam masyarakat berdasarkan Pancasila, terutama sila pertama, bertakwa kepada Tuhan menurut agama kepercayaan masing-masing adalah mutlak. Semua agama menghargai manusia, maka dari itu semua umat beragama juga saling wajib menghargai. Dengan demikian antara umat beragama yang berani akan terbina kerukunan hidup. B. Konsep Islam mengenai kerukunan umat beragama. Agama Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk senantiasa menjaga persaudaraan atau dalam Islam disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah berarti persamaan. Semakin banyak persamaan di kalangan umat Islam, semakin kokoh pula persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan secara muslim berarti saling menghormati antar sesama. Mengembangkan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, saling membantu dalam segala hal. Al-Quran menegaskan konsep persaudaraan sesama umat Islam dalam surat Al-Hujurat ayat 10-12.
innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wasyakullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhur khaymu min qaymi asa an yakunu khairu minhum wala nisa'am min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusikum wala tanabaru bil ay al-qaybi bisa ismu fusubak ba'dal iman wa man lah yatub fa'alatika hum talimun. Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan jangan suka mencela dirimu sendiri, jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhallazina amanu tani kasiron minaz-zoni innu ba'do zoni is wala tajassaru wala yaghtab ba'dhum ba'do aihibbu ahadukum an ya'kulu kalalah majihi maitan fakarih tumuhu wasyakullah innallaha yawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Penutup, kesimpulan. Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna baik dan damai. Intinya, hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan bersepakat untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Kerukunan dalam Islam diberi istilah tasyamu atau toleransi. Toleransi berasal dari kata tolerar yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Jadi pengertian toleransi secara luas adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai, menghormati setiap tindakan orang lain yang lakukan. Toleransi juga dapat dikatakan istilah dalam konteks sosial yang agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Sebagaimana yang telah disebut dalam Al-Quran, apabila kita menyadari bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan untuk saling mengenal, tolong-menolong, dan berbuat baik kepada sesama, maka akan terwujud suatu kerukunan, bukan malah menjadikan perbedaan itu sebuah konflik yang terus dibesar-besarkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.